Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube dimanapun berada yang telah hadir di konten Abah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan kita, selalu mencukupkan rezeki kita, dan selalu memberikan jalan-jalan kemudahan di dalam hidup kita sehari-harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube yang telah memberikan dukungan pada konten Abah. Mudah-mudahan konten Abah selalu menampilkan yang terbaik, yang bermutu, yang berkualitas dalam menyajikan suatu konten yang serius dan hiburan. Artinya bahwa konten Abah itu sifatnya sersan. Sernya itu pertama serius, sannya itu santai. Jadi yang penting adalah bagaimana sebuah topik pembahasan itu bisa disajikan dengan baik, bisa disajikan dengan bisa dipahami, bisa disajikan dengan bisa diterima oleh para penggemar YouTube dimanapun berada. Karena intinya penyampaian sebuah topik penyajian konten Abah tiada lain adalah bukan hanya sekedar bagaimana Abah menyampaikan suatu bentuk informasi tentang kesatriaan, tetapi Abah pun mengajak berdiskusi, mengajak ngobrol, mengajak berbincang-bincang kepada para penggemar YouTube. Mari kita berinteraksi ya secara tidak langsung, yang dimana Abah melalui video ini ya mungkin para penggemar YouTube melalui beberapa komen-komen yang ada di bawah, dan selalu Abah tanggapi dan selalu Abah perhatikan. Nah, pada kesempatan ini ada yang bertanya pada kolom komentar, yaitu pertanyaannya, Abah, kapan sih Sang Satria Piningit itu akan muncul di tengah-tengah kita? Ya, akan menunjukkan identitasnya di tengah-tengah kita. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan dari para komentator yang ada di konten Abah. Selalu Abah baca dan selalu Abah pahami apa maksudnya dalam konten itu. Nah, pada saat ini Abah akan menyampaikan suatu topik pembahasan di mana diambil dari sebuah pertanyaan, Abah, kapan Sang Satria Piningit itu akan muncul? Sang Satria Piningit itu muncul dengan menunjukkan identitas dirinya, ya, menunjukkan akan wujud dirinya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Para penggemar YouTube dimanapun berada, ini adalah satu petunjuk yang Abah akan jawab. Petunjuk ini Abah dapatkan dari Sang Satria Piningit alias bocah-bocah Angon. Para penggemar YouTube dimanapun berada, Sang Satria Piningit akan muncul, akan menjadi sang pemenang, akan menjadi sang juara, yaitu ketika diarak-arak, dipanggul-panggul. Ya.
yang dimana beliau akan muncul ketika ya dilihat bahwa masyarakat Indonesia keadaannya sedang kacau, sedang mengalami suatu bentuk huru hara, sedang mengalami suatu bentuk dilema problema yang sangat besar. Ya, salah satunya adalah mungkin perang antar saudara yang digambarkan di saat itu, yang disampaikan oleh sang satria pada Abah seperti itu. Jadi banyak melihat terjadi pada siang hari, ya musim panas itu terjadi peperangan yang dimana terlihat banyak orang mengibarkan bendera merah putih. Nah itulah. Dan disitulah sang satria menjadi sang juara, sang pemenang, dipanggul-panggul, diarak-arak, hore. Menjadi seorang sang penyelamat, pengobat derita bangsa ini. Ya, daripada terjadinya huru hara. Ya, bisa jadi perperangan antar saudara atau perperangan besaran dengan pihak luar. Nah ini salah satunya. Ya. Ditambah-tambah dengan bentuk bencana yang menimpa bangsa ini, yaitu apa? Ketika terjadinya air, ya, air laut naik ke daratan akibat efek gempa yang besar. Maka muncullah yang dikata tsunami. Bahasa sekarang itu tsunami, ya, gitu. Disinilah sang satria Piningit dengan gambaran seperti itu, itulah tanda-tandanya, ya, itulah tanda-tandanya nanti ketika bangsa, ya, dan negara ini sudah dikata keadaannya, ya, mengalami suatu bentuk penderitaan, kesusahan di mana-mana, ya. Dan sudah sulit untuk membangun, maka disinilah muncullah sang satria Piningit yang tak terduga, ya, tak senguh, penekno blimbing dia akan muncul dengan 5 jari, ya, ke hadapan kita, yang dimana 5 jari isinya yaitu apa? Yaitu tentang harta yang beliau pindahkan dari suatu gunung, ya, yang diamanahkan oleh Mbah Semar Putih yang ada di awan putih lagi duduk tuh. Beliau pindahkan ke suatu tempat yang tidak jauh dari kota Jakarta. Ya, para penggemar YouTube dimanapun berada, ya, inilah ya tanda-tandanya bahwasanya sang satria Piningit alias Bocah Angon akan muncul ketika kondisi negara ini sudah betul-betul menderita atau kerusakan yang sangat besar di mana-mana, ya. Maka disinilah sang satria akan Allah munculkan menjadi seorang yang bisa memberikan suatu bentuk pengobatan. Pengobatannya berupa apa? Satu, ya, berupa semangat lagi untuk bangkit kembali menjadi bangsa Indonesia yang besar, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu yang tetap menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi,
merah putih sebagai pusaka bendera kita. Lalu bagaimana dengan prinsip pedoman kehidupan? Itu bisa merujuk kepada keagamaan, yaitu kalau umat Islam yang merujuk kepada pedoman agama Islam, ya agama lain merujuk kepada pedoman agama lain. Jadi salingnya hidup kerukunan antar umat beragama, yaitu salah satu ciri daripada konsep kehidupan sang satria piningit yang akan muncul nanti. Begitu. Jadi tidak ada istilah gontok-gontokan lagi, ya. Nggak ada istilah perebutan pepesan kosong, nggak ada. Kejahatan-kejahatan pun insya Allah tidak akan ada lagi. Karena apa? Karena hukumnya itu hukum keadilan, penegakan keadilan, gitu. Ya, itu saja para penggemar YouTube dimanapun berada. Jadi sudah Abah jawab tentang pertanyaan daripada komentator tentang kapan munculnya sang satria piningit alias Bocangon. Ya itulah salah satu ulasan ya menurut daripada apa yang Abah kaji, Abah teliti, dan Abah dapatkan petunjuk dari sang satria piningit alias Bocangon. Tetapi apabila dari para komentator yang sudah hadir di konten Abah ada persepsinya yang berbeda, monggo silahkan mengungkapkan ya, untuk saling sharing ide, bertukar pikiran satu sama lain, saling berbagi informasi, saling berbagi wacana untuk menambah wawasan kita agar kita tidak jauh keluar daripada konteks kesatriaan ya. Nah saudaraku dimanapun berada, sebagai ucapan terakhir pesan Abah, jagalah kerukunan ya hidup antar umat beragama, jagalah kerukunan hidup antar suku ya, sebangsa dan setanah air, jagalah hidup antar warga negara, hidup yang rukun, yang tentrem, adem ayem ya. Udah itu aja. Mudah-mudahan kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita justru kalau seandainya kita gonjang-ganjing terus anak bangsa ini, apa kira-kira yang akan terjadi pada bangsa ini? Hati-hati murka Allah kepada bangsa ini. Makanya jangan ribut mulu ya, jangan ngikutin yang kira-kira tidak masuk akal. Udah kita menonton saja, jangan ikutan. Lebih baik nonton, perhatikan ya, makan, minum, bekerja sebaik mungkin. Udah begitu aja, jaga kesehatan. Itu saja dari Abah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.